Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Anggita dari kelas BSA 1B. Dalam video ini saya akan mengulas beberapa tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai sifat-sifat orang mukmin. Yang pertama yaitu tafsir surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat ini berbicara mengenai sifat-sifat yang terkandung dalam diri orang-orang mukmin. Ada 3 ciri-ciri orang mukmin. Yang pertama yaitu bergetar hati mereka ketika mendengar nama Allah. Ciri selanjutnya yaitu bertambahnya iman ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Dan yang terakhir adalah berserah diri hanya kepada Allah dengan sepenuh hati. Dalam Quran surat Al-A'raf ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, bergetarnya hati seorang mukmin ketika disebutkan nama Allah lantaran karena ingat akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada hambanya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban mereka sebagai seorang hamba, dan mereka merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangan Allah SWT. Bergetarnya hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak, yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedangkan orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah dari orang yang merasakannya yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya. Yang kedua yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka. Hal ini terjadi karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang anggota badannya tergerak untuk melakukannya. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Dengan demikian, bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat dalam beramal. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga yakni bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada selainnya. Tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Hal ini dapat dipahami karena pada hakikatnya segala macam aktivitas dan perbuatan hanya terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk di bawah kekuasaan Allah SWT. Maka tidak benar apabila seseorang itu berserah diri kepada selain Allah. Tafsir yang kedua yaitu surat Al-A'raf ayat 6. Quran surat Al-A'raf ayat 6 ini membahas lebih lanjut balasan Allah terhadap perilaku manusia ketika di dunia. Kelak di akhirat, umat manusia maupun jin akan ditanyai apakah telah melaksanakan seruan para rasul untuk memeluk agama Islam atau malah mendustakan para rasul tersebut. Lebih lanjutnya, tafsir surat Al-A'raf ayat 6 menjelaskan lebih lanjut bagaimana nasib manusia maupun jin yang mengingkari para rasul dan disertai dengan beberapa ayat yang terkait. Ayat ini menerangkan bahwa di akhirat nanti semua umat yang telah diutus seorang rasul kepada mereka akan ditanyai, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hijr ayat 92-93 yang berbunyi, "Fawarabbuka latas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun," yang artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Lebih dahulu ditanyakan tentang rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka, kemudian disusul dengan pertanyaan sampai mana mereka telah merespon dan melaksanakan seruan para rasul itu. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 130 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri?
Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang yang durhaka dan pembuat maksiat, bukan karena Allah tidak tahu atau belum tahu keadaannya, tetapi semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan mereka atas adanya Rasul yang telah diutus kepada mereka dan untuk menampakkan celah dan aib mereka, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi juga Rasul-Rasul telah diutus kepada suatu umat yang akan ditanyai sampai di mana seruan mereka disambut dengan baik dan dilaksanakan oleh umatnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 109 yang berbunyi, Yauma yajma'ullahu rasul fayaqulu madza ujibtum, yang artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Pertanyaan yang ditujukan kepada rasul di akhirat nanti adalah pertanyaan yang jawabannya merupakan pengakuan dan kesaksian atas seruan yang telah disampaikan kepada umatnya dan pembangkangan umat atas isi seruan ini. Tafsiran selanjutnya yaitu Quran Surat Fussilat ayat 11. Pada ayat ini Allah menerangkan keadaan langit setelah Allah menciptakan bumi, dia menuju ke langit. Waktu itu langit berupa asap. Bagaimana keadaan asap itu dan apa hakikatnya? Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sekalipun ada yang mencoba menerangkan keadaan asap yang dimaksud, baik yang dikemukakan oleh pendeta-pendeta Yahudi maupun oleh para ahli yang telah mencoba menyelidikinya, namun belum ada keterangan yang pasti yang menerangkan keadaan dan hakikat asap itu. Menurut teori pengetahuan, ayat di atas menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Peristiwa tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa yang oleh para ilmuwan disebut Big Bang. Peristiwa tersebut sangat jelas terlihat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya berbunyi bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan. Ilmu kosmologi modern, baik dari pengamatan atau teori, secara jelas mengindikasikan bahwa pada suatu saat seluruh alam semesta terdiri hanya dari awan, dari asap yang terdiri atas komposisi gas yang padat dan sangat panas. Kumpulan ini terdiri atas sejumlah besar kekuatan atom yang saling berkaitan dan berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Jari-jari kumpulan yang berbentuk bola ini diperkirakan sekitar 5 juta kilometer. Cairan atom pertamanya berupa ledakan dahsyat yang biasa disebut Big Bang dan mengakibatkan terbentuk dan terpancarnya berbagai benda langit. Hal ini sudah menjadi prinsip yang teruji dan mendasar dalam kosmologi modern. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, para peneliti saat ini dapat menyaksikan kelahiran bintang dengan menggunakan teleskop yang sangat canggih. Teori mengenai pembentukan asap sebagai asal-muasal suatu bintang juga telah disebutkan dalam Quran Fussilat ayat 4 di atas. Teori mengenai bentukan asap sebagai asal-muasal suatu bintang juga telah disebutkan dalam Quran Surat Fussilat ayat 11 di atas. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, maka para pakar menyimpulkan bahwa bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan sebelumnya. Dari material asap yang sama ini, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Hal yang demikian ini juga telah diungkapkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Pada ayat ini, seolah-olah Allah menerangkan bahwa bumi lebih dahulu diciptakan dari langit dengan segala isinya, termasuk di dalamnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ayat yang lain menerangkan bahwa Allah menciptakan langit lebih dahulu dari menciptakan bumi. Oleh karena itu, ada sebagian mufasir yang mencoba mengompromikan kedua ayat ini. Menurut mereka, dalam perencanaan Allah lebih dahulu merencanakan bumi dengan segala isinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
Allah menciptakan langit dengan segala isinya lebih dahulu, kemudian sesudah itu baru menciptakan bumi dengan segala isinya. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah memerintahkan keduanya untuk datang kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun terpaksa. Langit dan bumi mengatakan bahwa mereka akan datang dengan tunduk dan patuh. Kemudian Allah bertitah kepada langit, "Perhatikanlah sinar mataharimu, cahaya bulanmu, cahaya gemerlap dari bintang-bintang, hembuskanlah anginmu, edarkanlah awanmu, sehingga dapat menurunkan hujan." Allah berfirman pula kepada bumi, "Alirkanlah sungai-sungaimu, serta tumbuhkanlah tanaman-tanaman dan pohon-pohonmu." Kemudian keduanya menjawab, "Kami penuhi segala perintahmu dengan patuh dan taat." Sebagian ahli tafsir menafsirkan, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka atau terpaksa, dengan jadilah kamu keduanya menurut sunnahku yang telah aku tetapkan, jangan menyimpang sedikit pun dari ketentuanku itu. Ikutilah proses-proses kejadianmu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan." Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada langit dan bumi untuk menyempurnakan kejadiannya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, seperti bulan seperti bulan akan tercipta pada saatnya. Demikian pula gunung-gunung, air, udara, binatang-binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun yang menyimpang dari ketentuannya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kejadian langit dan bumi itu mulai dari terjadinya sampai kepada bentuk yang ada sekarang ini melalui proses-proses tertentu sesuai dengan sunnah Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit akan ada pada waktunya dan akan hilang atau musnah pada waktunya pula, sesuai dengan keadaan langit dan bumi pada waktu itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.